Berita Sumsel 24 jam hari ini. Program TMMD ke-111 di wilayah Kodim Muba terus bergulir. Salah satu sasaran fisik yang menjadi prioritas yakni pembangunan jalan penghubung 12 desa sepanjang 24 km. Ditargetkan jalan ini bisa selesai sebelum penutupan TMMD nanti. Anggota Satgas TMMD ke-111 di wilayah Kodim Muba terus berjibaku membangun jalan yang menghubungkan 12 desa di Kecamatan Lalan. Jalan sepanjang 24 km ini ditargetkan bisa dilalui warga sebelum penutupan TMMD nanti. Paur Produksi Penrem 044 Gapo, Letda Infantri Joni Ilham mengatakan, program TMMD di wilayah Muba dilakukan sebagai upaya membangun daerah yang terisolir. Untuk itulah selain beberapa sasaran fisik lainnya, anggota Satgas TMMD memprioritaskan pembangunan jalan sepanjang 24 km. Jalan ini nantinya menghubungkan 12 desa yang ada di Kecamatan Lalan, Kabupaten Musi Banyuasin. Kegiatan TMMD di Kabupaten Musi Banyuasin, Kodim 0401, itu kegiatannya adalah pembuatan jalan, ya, pembukaan jalan sepanjang 24 km yang menghubungkan 12 desa. TMMD ini sendiri adalah TMMD yang mana dananya cukup besar, dianggarkan oleh pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Sementara itu, salah seorang petani Atok Budiono sangat bersyukur pembangunan jalan yang dilakukan oleh Satgas TMMD Kodim Muba. Menurut dia, jalan ini sangat vital dalam mengangkut hasil bumi untuk dijual di luar desa. Terima kasih kepada Bapak TNI beserta rombongannya yang telah membangunkan jalan dari B20 dan jembatan untuk warga kami, warga Lalan. Tentunya kami selaku petani di Kecamatan Lalan ini sangat bersyukur, Pak, karena dengan adanya jalan ini angkutan kami lancar, hasil bumi kami dapat keluar dengan baik, dan mudah-mudahan harganya pun juga baik. Reporter Trisno Rusli, juru kamera Penrem 044 Gapo, palpres.com. Pembelian secara online kerap kali mendapatkan barang tidak sesuai dengan harapan. Untuk itulah pengurus Asperindo Sumsel menyarankan agar konsumen melakukan unboxing di depan kurir, sehingga barang yang dibeli bisa dikembalikan ke kurir agar diurus ke penjual. Pembelian barang secara online dengan sistem COD kerap kali tidak sesuai dengan yang dipesan. Untuk itulah, konsumen disarankan melakukan unboxing yang direkam melalui video sesaat setelah menerima barang dari kurir. Dengan begitu, jika barang tidak sesuai bisa dikembalikan ke kurir bersangkutan agar bisa diurus kembali ke penjual. Hal itu disampaikan Ketua Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Pos dan Logistik Indonesia Sumsel, Haris Jumadi. Dia mengatakan, jika saat membuka paket barang tidak sesuai dengan yang dibeli, konsumen bisa membuat berita acara dan nantinya kurir akan membantu proses klaim. Setelah itu, pihak ekspedisi akan melaporkan kepada penjual dan akan diproses selama 14 hari masa kerja. Haris juga menambahkan untuk layanan COD jarang ditemukan produsen yang nakal, pasalnya mereka akan terdaftar di perusahaan logistik sehingga jika ada temuan apapun bisa segera dilacak. Sebenarnya COD ini kan salah satu opsi pembayaran saja dari beberapa pilihan pembayaran yang ada di transaksi virtual lah, ya, kalau kita belanja virtual, baik itu melalui marketplace ataupun melalui akun-akun Facebook, IG, yang WA, bahkan ada orang yang berani gitu ya melakukan transaksi. Nah, COD sendiri sebenarnya dari sisi security itu jauh lebih aman, ya, daripada transfer yang melalui penjual-penjual yang mempunyai akun-akun pribadi, ya. Bukan berarti saya mengatakan itu tidak safe, ya, tapi itu COD itu jauh lebih safe. Reporter dan juru kamera Ella Sulistiana, palpres.com. Bupati Oku Timur Haji Lanosin melepas kontingen PWI Oku Timur untuk mengikuti Pekan Olahraga Wartawan Daerah di Kabupaten Banyuasin. Bupati berpesan agar kontingen wartawan ini bisa membawa nama baik daerah di ajang tersebut.
Bupati Oku Timur Haji Lanosin secara simbolis mengangkat bendera PWI sebagai tanda dilepasnya 8 wartawan untuk berlaga di Pekan Olahraga Wartawan Daerah PWI Sumsel di Kabupaten Banyuasin. Pelepasan kontingen di rumah dinas Bupati Oku Timur ini sebagai bentuk dukungan pemerintah Kabupaten Oku Timur terhadap kegiatan PWI. Dengan dukungan ini nantinya diharapkan bisa membangun kedekatan dan bersinergi antara pemerintah dengan wartawan. Dalam arahannya juga, Bupati meminta kepada kontingen PWI Oku Timur untuk membawa nama baik Kabupaten Oku Timur di ajang tersebut. Dengan harapan saya untuk seluruh wartawan, wabil khusus untuk Oku Timur, tentunya kita harus dalam satu gerbong untuk membawa nama Oku Timur ini ke kancah nasional, kalau bisa internasional, menjadi jembatan terbaik untuk masyarakat. Sehingga apa yang terinformasi kepada masyarakat itu diterima dengan baik dan benar. Saya pasti support untuk dukungan wartawan yang ada di Oku Timur ini, karena saya juga memiliki keinginan kedekatan terhadap seluruh media agar bisa bersinergi sehingga menghasilkan apa yang saya cita-citakan lekas tercapai. Sementara itu, Ketua PWI Oku Timur Edward Ferdinand optimis kontingen PWI Oku Timur bisa memberikan yang terbaik dan membawa nama baik Kabupaten Oku Timur di Powarda PWI Sumsel. PWI Oku Timur memberangkatkan 8 personil. Kita akan menargetkan menang di seluruh cabang olahraga. Reporter dan juru kamera Arman Jaya, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Dunia perpolitikan Sumatera Selatan mendadak dikejutkan dengan pengunduran diri Wakil Bupati Ogan Komering Ilir, Haji Muhammad Ja'far Shodiq dari keanggotaan Partai Demokrat. Kendati beralih agar dapat bekerja lebih maksimal sebagai kepala daerah, serta diterima semua golongan dan partai politik, tetap saja sikap Ja'far Shodiq ini mengecewakan jajaran Partai Demokrat. Pasca mundurnya Wakil Bupati Oki Haji Muhammad Ja'far Shodiq dari keanggotaan Partai Demokrat dengan ditandatangani surat pengunduran diri di atas materai Rp10.000 pada 22 Februari 2021 lalu. Dalam isi surat ditunjukkan kepada Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Sumatera Selatan Haji Ishak Meki, ditembuskan kepada Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Ja'far Shodiq menyatakan pengunduran diri lantaran tidak dapat bekerja penuh waktu. Menanggapi hal tersebut, DPD Partai Demokrat Sumatera Selatan menyayangkan sikap Ja'far Shodiq tersebut. Hari ini saya mendapatkan suratnya secara resmi walaupun ditandatanganinya bulan Februari. Ya, bagi kami Partai Demokrat, pilihan untuk seseorang bergabung ke partai tertentu itu adalah pribadi, ya, kemauannya sendiri. Namun yang kita sayangkan karena proses beliau masuk menjadi kader Partai Demokrat ini, katakanlah pada saat tahun 2018 saya yang menghantarkan. Nah, kita tahu Pak Iskandar akan berpasangan dengan beliau pada saat itu, dan Partai Demokrat di Oki adalah partai yang meraih kursi sebanyak 7 kursi sebagai pimpinan DPR. Ya, tentunya kami memberikan syarat pada Pak Iskandar untuk wakilnya agar menjadi kader dan diusung pada saat Pilkada 2018 tersebut menjadi kader yang diusung oleh Partai Demokrat sebagai wakil bupati. Mendapatkan informasi beliau mengundurkan diri selama lebih kurang 3 tahun, tidak pernah ketemu, tidak pernah berkomunikasi. Ya, mungkin karena kesibukan masing-masing, kami juga Partai Demokrat tidak pernah mengganggu posisi beliau, bahkan kita menjaga dan tidak menyangka saja kalau beliau mengundurkan diri.
Sementara itu, Wakil Bupati Oki, Jakfar Sodik mengaku sebenarnya sudah lama hendak mengundurkan diri, yakni sejak 2020 lalu. Dia beralasan ingin semua partai merasa memilikinya, bukan hanya Partai Demokrat Oki. Kemunduran diri saya itu kan, saya itu kepingin yang selama ini sebenarnya sudah mulai 2019 itu sudah mulai, tapi begitu ini saya tarik lagi 2020 itu saya juga nanti karena saya selalu mau mengambil pas hari kelahiran saya tanggal 22 Februari kan, makanya kemarin 22 Februari sudah saya ajukan dan ya sebelumnya mohon maaf karena saya sendiri kepingin di situ sebagai wagub ini tidak berpartai dulu kan itu. Jadi semuanya merasa memiliki saya. Publik menyatakan pemunduran wagub ini terkait ada penawaran dari partai lain, gimana Pak? Ya, itu kalau penawaran partai itu ya maaf, bukan ini suatu ini. Tapi kalau penawaran partai namanya kawan banyak. Ngerti kalau saya ini banyak yang nawarin, ayo masuk ini, ayo melok ini, ayo melok ini kan itu. Dari dulu itu. Reporter Janta dan Mujianto, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Bagi pemirsa yang ingin tempatnya dikunjungi atau diliput tim Sumsel 24 jam, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palpres Official seperti podcast Cukup Pedes, Budak Lorong, Baseng, Ternyata Bukan Mistis, dan Ruang Cerita bersama Kak Juli. Saya Sri Devi, sampai jumpa.